Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 9. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 6 mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini, kalian diajak untuk memahami ruang lingkup materi mengenai makna dari bela negara, kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bela negara, kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu secara fisik maupun secara diplomasi, serta memahami semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai subbab A mengenai makna bela negara dan subbab B mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bela negara terlebih dahulu ya. Mari bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2018 pada halaman 149 sampai 153. Kita mulai saja ya. Dalam membahas materi bela negara ini, perlu kita sadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih tentu saja bukanlah hadiah ataupun pemberian dari kaum penjajah, namun sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia. Selama 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial bangsa Belanda, ditambah lagi 3,5 tahun dijajah oleh bangsa Jepang, maka selama itu pula perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk membela bangsa dan negara. Tak terhitung pengorbanan rakyat Indonesia yang berupa harta benda, bahkan jiwa dan raga sekalipun, demi tegaknya kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para pendiri bangsa tersebut haruslah kita hargai dengan mengisi kemerdekaan ini, dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan dan keunggulan bangsa ini. Maka, sebagai seorang pelajar, mari kita isi kemerdekaan ini dengan mengukir prestasi. Ataupun dengan mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan pembelaan negara dengan cara kita masing-masing. Seperti yang akan kita bahas pada materi bab ini, mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mulai saja. Materi subbab A mengenai makna bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, seperti TNI atau polisi melalui teknik dan strategi militer, namun juga
hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia sebagai tempat tinggal kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Apapun yang terjadi, jika sudah didasari rasa cinta, maka pengorbanan apapun juga akan dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai itu adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pada intinya, upaya bela negara di sini merupakan kesediaan warga negara untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa kita. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pada ketetapan MPR, dan juga terdapat pada undang-undang. Mari kita uraikan satu persatu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk melihat bunyi dari pasal tersebut, mari kita buka aplikasi undang-undang pada handphone saya ya. Kita akan buka aplikasi undang-undang. Kita cari dulu ya. Undang-undang Dasar. Nah, sudah terlihat Undang-Undang Dasar. Kemudian di sini sudah tampil, dan kemudian kita geser saja, ambil pasal Undang-Undang Dasar. Kita cari pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian kita akan lanjutkan ke ayat 3. Dengan bunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian, ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan terakhir, ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Kemudian selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara terdapat pada ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan penjelasan sebagai berikut. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam mempertahankan negara. Kemudian yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Selanjutnya, nomor 3, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Kita lanjutkan kepada TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berlanjut ke yang nomor 3, TNI melaksanakan tugas negara dalam menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Adapun peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara yang selanjutnya adalah undang-undang, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian bagian B, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Nah, demikianlah pembahasan materi mengenai makna bela negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Semoga pembahasan materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi pada subbab bagian C, yaitu perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan catat inti-inti materi yang telah disampaikan dalam video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya.
Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.